Pada video kali ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan laporan kami yang mengenai perancangan sistem komunikasi data laboratorium komputer sekolah di SMK Putra Anda Binjai. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi data. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu komunikasi data. Jadi, komunikasi data itu adalah proses pengiriman data dan penerimaan data atau informasi antara dua atau lebih perangkat melalui suatu media transmisi dengan menggunakan aturan atau protokol tertentu. Nah, komunikasi data ini juga memiliki tujuan, yaitu seperti agar data yang dikirim oleh pengirim dapat diterima dengan benar, akurat, dan tepat waktu oleh penerima. Nah, dalam pengertian komunikasi data ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu proses pengiriman dan penerimaan data antar perangkat. Nah, dalam proses pengiriman dan penerimaan data antar perangkat ini ada yang namanya pengirim atau sender. Nah, jadi pengirim ini adalah perangkat yang menghasilkan dan mengirimkan data dalam laboratorium komputer SMK Putra Anda Binjai. Nah, pengirim ini berupa seperti komputer klien. Nah, ketika mengirimkan permintaan ke server, atau server yaitu ketika mengirimkan data atau layanan sebagai balasan atau respons kepada klien. Nah, dan ada juga yang namanya penerima. Nah, penerima ini adalah perangkat yang menerima data dari pengirim. Nah, pada saat sistem komunikasi data di laboratorium. Nah, seperti server. Server ini berperan sebagai penerima saat klien mengirim permintaan data, dan juga seperti klien. Nah, klien ini berperan sebagai penerima saat server mengirimkan respon berupa data, file, atau layanan jaringan. Nah, masuk ke materi yang kedua, yaitu komponen komunikasi data. Nah, dalam komponen komunikasi data ini ada beberapa poin. Yang pertama, pengirim dan penerima, yaitu tadi pengirim dan penerima yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu ada data atau pesan. Nah, data atau pesan ini merupakan informasi yang dikirimkan dari pengirim ke penerima. Contohnya seperti data yang dikirimkan di laboratorium komputer. Ini mencakup seperti data login pengguna, permintaan akses aplikasi atau file, data pembelajaran berbasis jaringan, dan informasi hasil proses dari server ke klien. Nah, yang ketiga ada media transmisi. Nah, media transmisi ini merupakan jalur yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim ke penerima. Dan ada juga media transmisi yang digunakan di laboratorium komputer SMK Putra Anda Binjai ini, yaitu seperti kabel jaringan yang biasanya seperti kabelan atau UTP, ini sebagai media utama. Dan ada juga perangkat jaringan seperti switch atau router sebagai penghubung antar perangkat. Nah, yang terakhir ada protokol. Nah, protokol ini merupakan aturan atau standar yang mengatur proses komunikasi data agar dapat berjalan dengan benar. Beberapa protokol yang umum digunakan dalam sistem client server di laboratorium komputer yaitu seperti TCP atau IP sebagai protokol dasar jaringan. Ada juga HTTP atau HTTPS, ini untuk akses aplikasi berbasis web. Selanjutnya ada FTP, ini untuk mentransfer file, dan ada juga DNS, ini untuk penerjemahan nama domain ke alamat IP. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu model transmisi data. Nah, dalam model transmisi data ini ada 3 poin. Yang pertama simplex, half duplex, dan full duplex. Sebelum kita membahas ketiga poin itu, kita akan membahas dulu apa itu mode transmisi data. Nah, jadi mode transmisi data ini adalah cara atau arah pengiriman data antara dua perangkat atau lebih dalam suatu sistem komunikasi data. Nah, jadi mode transmisi data ini dibedakan menjadi 3 poin, yaitu seperti simplex. Nah, simplex ini adalah mode transmisi yang pengiriman datanya hanya berlangsung dalam satu arah.
Pada mode ini, perangkat pengirim hanya dapat mengirimkan data, sedangkan perangkat penerima hanya dapat menerima data tanpa memberikan balasan. Nah, contohnya di laboratorium komputer seperti server mengirimkan materi pembelajaran atau informasi kepada komputer klien tanpa adanya balasan dari si klien. Dan juga ada tampilan informasi pada layar monitor yang hanya bersifat satu arah. Dan selanjutnya yaitu half duplex. Nah, ini adalah mode transmisi yang memungkinkan pengirim data berlangsung dua arah, tetapi tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Contohnya, contoh di laboratorium komputer itu seperti proses komunikasi antara klien dan server saat pengiriman data dilakukan secara bergantian. Dan juga contohnya yaitu seperti penggunaan perangkat jaringan tertentu yang mengatur aliran data agar tidak terjadi tabrakan data atau collision. Full duplex. Nah, ini adalah mode transmisi yang memungkinkan pengirim dan penerimaan data berlangsung dua arah secara bersamaan. Mode ini paling efektif dan banyak digunakan pada jaringan komputer modern karena dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi komunikasi data. Contoh di laboratorium komputer yaitu seperti komputer klien mengirim permintaan ke server dan server secara bersamaan mengirimkan balasannya. Dan juga contoh yang kedua yaitu proses akses data, pengunduhan materi, dan pengiriman tugas dari klien ke server yang terjadi secara real time. Model OSI dan TCP atau IP. Nah, jadi model OSI ini dia memiliki 7 layer yang dimana biasanya digunakan untuk memahami alur komputer data. Nah, selanjutnya topologi jaringan. Jadi topologi jaringan yang digunakan dalam lab komputer di sekolah menggunakan topologi star, yang dimana topologi star ini dia pusat jaringannya menggunakan switch atau router. Dan keunggulannya itu dia sangat stabil dan mudah dikelola. Jadi kesimpulannya, sistem client server itu dia sangat efektif mendukung pembelajaran dan juga perlu pengelolaan dan pengembangan yang berkelanjutan.